Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pengolahan citra digital. Kali ini kita akan membahas tentang cara kerja dari konvolusi. Jika di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu konvolusi, manfaat serta implementasinya, kali ini kita akan membahas lebih jauh lagi mengenai operasi konvolusi. Pada video ini, kita akan membahas mengenai filter kernel konvolusi, kemudian persamaan konvolusi, cara kerja konvolusi, proses perhitungan konvolusi, dan contoh hasil implementasi konvolusi. Kernel filter. Dalam proses pengolahan citra digital, proses konvolusi yang kita gunakan itu adalah konvolusi diskrit atau dua dimensi. Karena memang ada beberapa proses konvolusi satu dimensi dan juga tiga dimensi. Karena citra digital ini merupakan suatu proses dari dwimatra atau dua dimensi, sehingga yang kita gunakan adalah konvolusi dua dimensi. Proses operasi konvolusi ini membutuhkan dua buah fungsi, yaitu I, U, V, di mana I ini adalah citra inputannya, dan U, V itu adalah koordinat dari citra digital yang diinputkan. Nah, seperti kita ketahui bahwa pemposisian 0,0 pada citra digital itu berada di sudut kiri atas. Sementara fungsi yang kedua itu adalah H, I, J, di mana H itu merupakan kernel atau template atau mask filter begitu ya dari suatu kernel konvolusi. Sementara I, J-nya itu adalah koordinat dari koefisien suatu kernel. Di mana koordinat dari suatu kernel itu dimulai dari titik pusat simetrisnya. Jadi dimulai dari titik pusat simetris, kemudian seperti tabel yang teman-teman lihat, itu adalah proses penentuan di mana koordinat dari suatu kernel. Setiap elemen matriks itu kita sebut dengan koefisien konvolusi. Kalau di citra digital kita sebut nilai yang ada di kotak-kotak itu adalah pixel gitu ya. Nah, hasil konvolusi itu sangat bergantung sekali dari nilai koefisiennya. Jadi nilai koefisien itu dapat menentukan citra dari hasil konvolusi untuk pelembutan, kemudian penajaman atau juga deteksi tepi. Kernel konvolusi itu dinyatakan dalam bentuk matriks. Umumnya sih ukurannya 3x3, 5x5, 7x7, 2x2, 1x2, 2x1. Ukuran matriks ini biasanya lebih kecil dari ukuran citra. Nah, sekarang saya minta teman-teman coba diperhatikan dari kernel konvolusi ya, atau filter gitu ya, kernel dari suatu filter. Seperti yang teman-teman lihat, di tengah itu, di tengah atau titik pusat simetris itu, ada yang namanya hotspot atau titik origin. Nah, cara menentukannya adalah teman-teman mencari di mana titik pusat dari suatu kernel. Jadi kalau ukurannya ganjil seperti 5x5, 7x7, itu titik pusat atau titik originnya, atau kita sebut dengan hotspot, itu ada di tengah dari suatu kernel. Nah, jika ukurannya genap seperti 2x2 atau 2x1, 1x2, biasanya titik origin kita simpan di sudut kiri atas. Titik origin ini akan sangat berpengaruh untuk menyimpan hasil dari proses konvolusinya. Gitu. Jadi hasil dari satu proses konvolusi itu akan kita simpan dengan ditandai oleh titik originnya. Berikut ini adalah fungsi diskrit dari proses konvolusi, di mana I aksen U, V itu adalah citra hasil dari proses konvolusi. Proses konvolusi itu dilakukan dengan cara mengalihkan antara si kernel dan juga citra inputannya. Cara kerja konvolusi. Kernel H, I, J merupakan suatu jendela yang kita operasikan secara bergeser pada citra inputan I, U, V. Nah, biasanya kita lakukan dari sudut kiri atas, kemudian bergeser secara horizontal ke kanan, kemudian kita akan berpindah secara vertikal atau memindahkan satu baris pixel begitu ya. Nah, hal ini dilakukan dengan menjumlahkan perkalian kedua nilai pada setiap titik yang merupakan hasil konvolusi dengan dinyatakan dengan keluarannya adalah I aksen U, V. Operasi konvolusi itu dilakukan dengan menggeser kernel konvolusi pixel per pixelnya. Hasil konvolusi itu nanti akan kita simpan di koordinat U, V ya, di I aksen yang biasanya ditandai dengan titik origin yang sudah tadi saya jelaskan sebelumnya gitu ya. Nah, jika teman-teman lihat proses konvolusinya, ini misalkan saja saya punya inputan citra yaitu 5x5 dan kita punya kernelnya adalah 3x3. Nah, di sini diilustrasikan bagaimana proses menghitung konvolusi
untuk di bagian yang tengah. Nah, jadi nanti hasil dari konvolusinya itu akan kita simpan di pixel yang sudah kita tandai itu, ya. Itu koordinatnya adalah koordinat 2,2, ya. Jadi seperti kita ketahui 0,0 pada citra digital itu dimulai dari sudut kiri atas, ya. Jadi bergeser 0,0, 0,1 dan seterusnya. Jadi kalau ke bawah 1,0, ke sampingnya 1,1 dan seterusnya. Sehingga di posisi yang ditandai dengan warna yang berbeda itu adalah di koordinat 2,2. Nah, caranya adalah dengan mengalihkan nilai tetangganya. Karena di sini kernelnya 3x3, maka jika kita tempel gitu antara kernel dengan si citra aslinya, pemposisiannya, maka di situ proses perhitungannya menjadi P1 dikali A ditambah P2 dikali B ditambah P3 dikali C ditambah sampai dengan P9 dikali I. Hasil dari perhitungan itu akan kita simpan di pixel yang sudah kita tandai tadi di koordinat 2,2. Nah, itu adalah sebagai ilustrasi bagaimana kita melakukan proses konvolusi. Berikut ini adalah proses perhitungan dari konvolusi. Jadi seperti yang sudah diilustrasikan, yang sudah dianimasikan nih, bagaimana cara kerja konvolusi yang mulai dari kiri atas, kemudian bergeser satu pixel dan seterusnya sampai dengan ke bawah. Sekarang kita akan coba menjabarkan bagaimana proses perhitungan konvolusinya. Nah, jika kita terapkan ini pada citra yang berukuran 5x5 dan kernelnya 3x3, langkah yang pertama kita lakukan adalah kita akan mengkonvolusikan kernel 3x3 ini dengan citra 5x5 yang dimulai pada koordinat 0,0, ya. Jika kita mulai dari 0,0, maka titik origin itu berada di koordinat 1,1. Nah, sehingga nanti hasil dari proses konvolusi itu akan kita simpan di koordinat 1,1. Nah, seperti kita lihat di situ proses perkaliannya adalah 4 dikali 0 ditambah 4 dikali minus 1 ditambah 3 kali 0 ditambah 6 kali minus 1 ditambah 6 kali 4 ditambah dan seterusnya 6 dikali 0. 3 itu yang sama dengan 3 itu akan kita simpan di koordinat 1,1. Proses yang berikutnya kita akan bergeser satu pixel berikutnya secara horizontal gitu ya. Jadi kita geser si kernelnya itu satu kolom ke samping, sehingga hasil proses perhitungannya adalah 4 dikali 0 ditambah 3 dikali 1 ditambah 5 kali 0 sampai dengan tambah 6 kali 0. Nah, nilai 0 itu, hasil 0 itu akan kita simpan di koordinat 1,2. Kemudian akan bergeser kembali gitu ya ke satu kolom berikutnya. Kita peroleh di situ hasilnya adalah 2 dan akan kita simpan di koordinat 1,2. Nah, pada saat kita geser satu pixel berikutnya, ini tidak dilakukan proses konvolusi karena jika kita lihat kernelnya itu dia tidak memiliki padanan atau menggantung begitu ya, karena pixelnya itu sampai dengan 5x5 kan. Jadi begitu kita geser satu pixel, ternyata si koefisien yang terakhir itu tidak memiliki padanan untuk bisa dikalikan dengan si pixel inputnya. Sehingga prosesnya kita lanjutkan dengan menggeser satu baris ke bawah, dimulai lagi dari kiri gitu ya. Nah, langkah yang sama seperti dilakukan dengan cara yang tahap pertama tadi ya. Kita kalikan, kemudian nanti kita simpan hasilnya di koordinat 2,1. Kemudian kita geser lagi satu pixel seperti langkah yang tadi sudah kita jabarkan prosesnya. Nah, sama halnya ketika kita sudah sampai di koordinat 2,3, ketika kita akan menggeser kembali satu pixel ke sampingnya, itu menggantungkan antara si koefisien kernel dengan si citra digitalnya. Maka yang kita lakukan adalah kembali ke sebelah kiri, namun kita akan pindah satu baris ke bawah. Nah, prosesnya akan kita teruskan sampai dengan kita memperoleh hasil konvolusi di koordinat 3,3. Dan setelah itu, ketika kita akan pindahkan si kernel itu ke bawah, ternyata pada koefisien yang paling bawah itu tidak memiliki padanan dengan citra yang diinputkan, sehingga proses konvolusinya berhenti di koordinat 3,3. Nah, jadi jika teman-teman perhatikan hasil konvolusi, bagian pinggir atau kita sebut dengan border matriks pixel citra yang baru itu tidak memiliki nilai karena memang beberapa koefisien konvolusi tidak dapat kita posisikan pada pixel citra gitu. Jadi menggantung begitu kan ya. Nah, lalu bagaimana caranya supaya bagian border itu dapat terisi gitu. Nah, ada 3 cara alternatif yang dapat kita lakukan.
Cara yang pertama, pixel-pixel yang di pinggir atau di border itu kita isi dengan nilai yang sama persis dengan citra inputannya. Nah, itu cara yang pertama. Jadi kita tinggal salin citra pixel dari citra inputannya untuk mengisi bagian border ya, atau bagian yang pada saat awal tuh kita tidak bisa lakukan konvolusi karena tadi si kernelnya tuh menggantung gitu ya, nggak ada padanan dengan si citra inputannya. Kemudian cara yang kedua, alternatif yang kedua adalah kita lakukan konvolusi. Nah, tapi bagaimana caranya? Kan menggantung ya, dia nggak punya padanan, nggak bisa dikalikan. Nah, maka bagian yang tidak memiliki padanan itu ya akan kita kopikan pixelnya itu dari pixel ujungnya. Jadi kalau misalkan kita mau mengisi atau memproses pixel yang paling kanan, maka nilai pixel untuk bisa dikonvolusikan itu kita menyalin nilai pixel yang ada di paling ujung kiri supaya bisa kita konvolusikan. Nah, bagaimana yang sebelah kiri? Yang sebelah kiri supaya bisa dikonvolusikan, maka kita tambahkan gitu ya, tambahkan satu kolom, kemudian kita isikan si nilai pixel citranya itu sama dengan pixel dari paling kanan. Kemudian yang paling atas dan bawah pun sama dilakukan seperti itu. Jadi kita menyalin nilai pixel dari ujungnya, kemudian kita lakukan konvolusi. Itu alternatif cara kedua. Alternatif yang ketiga adalah kita memberikan nilai yang di border itu dengan suatu koefisien. Bisa nilainya 0 atau misalkan nilai tertentu gitu ya, nilai konstanta tertentu untuk mengisi bagian border yang kosong itu. Nah, itu jadi ada 3 alternatif yang bisa kita lakukan. Jika hasil dari konvolusi menghasilkan nilai pixel negatif, maka nilai tersebut harus kita jadikan 0. Atau misalkan menghasilkan nilai pixelnya lebih besar dari nilai derajat keabuan, maka kita bulatkan ke nilai maksimumnya. Jadi misalkan saja jika di contoh ini kita menggunakan pixelnya adalah 3 bit, yaitu 0 sampai dengan 7 pixelnya ya, karena pixel dimulai dari 0, maka 0 sampai dengan 7. Maka jika ada nilai pixel hasil konvolusi bernilai negatif, kita akan bulatkan menjadi 0. Namun jika ada pixel dengan hasil konvolusi lebih dari 7, maka kita akan bulatkan menjadi 7. Begitu juga dengan citra dengan pixel kedalamannya adalah 8 bit. Kalau 8 bit kan berarti 256, di mana pixelnya dimulai dari 0 sampai dengan 255. Sehingga jika hasil konvolusinya melebihi dari 255, maka akan kita bulatkan menjadi 255. Jadi terapkanlah operasi clipping untuk proses konvolusi. Berikut ini adalah hasil implementasi konvolusi di mana citra input blur gitu ya, citra input yang blur ini akan kita coba konvolusikan dengan kernel high pass filter, sehingga di sini akan menghasilkan suatu citra hasil konvolusi yang memiliki penajaman tepi. Sekian video penjelasan saya kali ini mengenai cara kerja konvolusi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.